Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi mengenai perencanaan strategis. Adapun untuk pertanyaan pertama pada Mbak Liza, jelaskan definisi dari perencanaan strategis. Baiklah, terima kasih kepada Kak Nanda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi dari perencanaan strategi. Adapun menurut Kerser, perencanaan strategi itu adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Sehingga rencana strategi itu sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5-10 tahun ke depan. Adapun menurut Robert dan Anthony, perencanaan strategi itu adalah proses yang memutuskan program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Dapat disimpulkan di sini bahwa perencanaan strategi itu adalah rencana spesifik yang mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Sedangkan perencanaan strategi itu proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Kurang penjelasan mengenai perbedaan dari rencana strategi dan perencanaan strategi. Dapat dibilang. Baik, terima kasih Kak Iza untuk definisi dari perencanaan strateginya yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Liza. Dapat disimpulkan bahwa rencana strategi itu adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Sedangkan untuk yang rencana strategisnya itu merupakan proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasi ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 2 pada Herdi, bisa tolong dijelaskan apa karakteristik dari perencanaan strategis? Karakteristik dari perencanaan strategis juga di dalam organisasi perencanaan strategis terjadi baik di kantor pusat maupun di unit bisnis. Jika organisasi tersebut kecil dan tidak punya inti bisnis, maka hanya melibatkan eksekutif senior dan staf perencanaan. Jika organisasinya lebih kecil lagi, maka hanya kepala eksekutif saja ataupun CEO dari perusahaan tersebut. Manajer yang paling kompeten menghabiskan waktu yang cukup lama untuk memikirkan mengenai masa depan dari suatu perusahaan. Hasil yang mungkin merupakan pemahaman informal mengenai arah masa depan yang akan diambil oleh entitas tersebut, atau berupa pernyataan formal yang berisi rencana spesifik mengenai bagaimana untuk sampai ke suatu arah ataupun tujuan dari organisasi tersebut. Karakteristik dari perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dihabiskan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Baik, terima kasih Kak Ferdi untuk jawabannya berdasarkan yang telah dijelaskan oleh Kak Ferdi tadi. Karakteristik dari perencanaan strategis adalah proses untuk memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 pada Kak Liza, bisa tolong dijelaskan sifat-sifat dari perencanaan strategis. Baiklah, Kak Rema, sini saya akan menjelaskan sedikit sifat-sifat dari perencanaan strategi itu sendiri. Adapun sifat-sifat perencanaan strategi itu menurut James of Stoner.
Menurut dia menyangkut persoalan dasar, memberikan jawaban atas pertanyaan di bidang apa kita bergerak dan di bidang apa yang seharusnya kita bergerak. Siapa pembeli kita dan siapa seharusnya mereka. Dan dapat memberikan kerangka untuk perencanaan yang lebih terperinci dan untuk mengambil keputusan manajerial sehari-hari. Dalam menghadapi persoalan sehari-hari, seorang manajer dapat bertanya, mana dari kemungkinan-kemungkinan ini yang paling sesuai dengan strategi kita? Dan menyangkut kurun waktu yang lebih panjang dibandingkan perencanaan lainnya. Memberikan rasa bersatu dan momentum bagi tindakan dan keputusan organisasi dalam suatu kurun waktu tertentu. Yang sifat terakhir, merupakan kegiatan tingkat puncak dalam arti manajemen puncak harus secara aktif dilibatkan. Ini disebabkan karena pertama hanya manajemen puncak lah yang mempunyai saluran untuk memperoleh informasi yang diperlukan agar tidak keterlibatan juga di tingkat yang lebih rendah. Misalnya, saya bisa saya jelaskan mengenai sifat-sifat dari perencanaan strategi. Baik, terima kasih pada Kak Liza. Berdasarkan penjelasannya tadi bisa disimpulkan bahwa sifat-sifat perencanaan strategis itu yang pertama adalah memberikan jawaban atas pertanyaan di bidang apa kita bergerak. Lalu ada memberikan kerangka untuk perencanaan yang lebih terperinci. Lalu ada menyangkut kurun waktu yang lebih panjang dibanding perencanaan lain. Selanjutnya ada memberikan rasa bersatu dan momentum bagi tindakan dan keputusan organisasi. Lalu yang terakhir merupakan kegiatan tingkat puncak dalam arti manajemen puncak harus secara aktif dilibatkan. Untuk pertanyaan berikutnya ada Kak Ferdi, bagaimana sih hubungan perencanaan strategi dengan formulasi strategi? Terima kasih kepada Kak Nabila. Pertanyaannya jadi bagaimana hubungan perencanaan strategi dengan formulasi strategi? Ditarik perbedaan di antara dua proses manajemen, yaitu formulasi strategi dan perencanaan strategi. Perbedaan dari kedua proses manajemen yaitu bahwa formulasi strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru, Kak. Sementara perencanaan strategi merupakan proses untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Dalam proses formulasi strategi, manajemen menentukan cita-cita organisasi dan menciptakan strategi-strategi utama untuk mencapai cita-cita tersebut. Proses perencanaan strategi kemudian mengambil cita-cita dan strategi yang telah ditentukan tersebut dan mengembangkan program-program yang akan melaksanakan strategi dan mencapai cita-cita tersebut secara efisien dan efektif. Keputusan oleh produsen barang-barang industrial untuk melakukan diversifikasi ke barang-barang konsumen merupakan formulasi strategi, suatu keputusan strategi yang mana sejumlah masalah implementasi harus diselesaikan. Dalam proses perencanaan strategi yang formal, langkah yang paling penting adalah menulis menjelaskan penjelasan dari cita-cita dan strategi perusahaan dan perencanaan mungkin harus mengimplementasikan atau memperoleh pemikiran manajemen sebagai langkah yang utama. Baik, terima kasih Kak Ferdi atas jawabannya. Bisa disimpulkan dari hubungan perencanaan strategi dengan formulasi terdapat perbedaan dari kedua proses manajemen, yaitu bahwa formulasi strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru, sementara perencanaan strategi merupakan proses untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya pada Kak Liza. Bisa dijelaskan bagaimana proses perencanaan strategis? Baik, dalam proses perencanaan strategi ini, yang pertama itu meninjau dan memperbarui rencana strategi dari tahun lalu. Secara konseptual, implikasi dari setiap keputusan untuk 5 tahun ke depan sebaiknya dimasukkan ke dalam rencana strategi segera setelah keputusan tersebut dibuat. Jika tidak, rencana formal tersebut tidak lagi mencerminkan jalan yang direncanakan akan diikuti oleh perusahaan. Adapun yang kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Rencana strategi yang telah diperbarui memasukkan asumsi-asumsi luas
Asumsi ini diperiksa kembali dan jika diperlukan diubah untuk masukkan informasi paling akhir. Pedoman umum ini adalah asumsi mengenai kenaikan upah dan gaji, lini produk baru atau yang dihentikan dan harga jual. Yang ketiga, iterasi pertama dari rencana strategi baru. Menggunakan asumsi, tujuan, dan pedoman tersebut, unit bisnis dan unit operasi yang lainnya membuat rancangan pertama dari rencana strategi yang mungkin memasukkan rencana operasi yang berbeda dari yang dimasukkan ke dalam rencana sekarang. Yang keempat, analisis. Ketika kantor pusat menerima rencana unit bisnis, kantor pusat mengagregasikan menjadi satu rencana strategi korporat secara keseluruhan. Staf perencanaan dan pemasaran, produksi, dan eksekutif fungsional lainnya di kantor pusat menganalisis rencana ini secara mendalam. Yang kelima, ada iterasi kedua dari rencana strategi. Analisis dari penyerahan pertama mungkin memerlukan revisi rencana dari beberapa unit bisnis saja, tetapi dapat juga mengarah pada perubahan dalam asumsi dan pedoman yang mempengaruhi semua unit bisnis. Keputusan ini mengarah pada revisi dari rencana. Beberapa perusahaan tidak mengharuskan revisi formal dari unit bisnis. Perusahaan-perusahaan tersebut mengasosiasikan perubahan secara informal dan memasukkan hasilnya ke rencana di kantor pusat. Yang keenam, ada tinjauan dan persetujuan akhir. Suatu pertemuan dengan pejabat-pejabat secara korporat umumnya mendiskusikan rencana yang direvisi secara panjang lebar. CEO memberikan persetujuan akhir. Persetujuan tersebut sebaiknya dilakukan sebelum awal dari proses pembuatan anggaran. Itu saja mengenai proses perencanaan strategi. Terima kasih Kak Liza atas penjelasannya. Bisa disimpulkan bahwa ada beberapa proses perencanaan strategis. Itu yang pertama, meninjau dan memperbarui rencana strategis dari tahun lalu. Yang kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Yang ketiga, literasi pertama dari rencana strategis baru. Yang keempat, analisis. Yang kelima, literasi kedua dari rencana strategis. Dan yang terakhir, tinjauan dan persetujuan akhir. Langsung saja ke pertanyaan berikutnya pada Kak Ferdi. Bisa dijelaskan manfaat dari proses perencanaan strategis formal? Baik Kak, terima kasih kepada Kak Nabila. Berbagai manfaat dari proses perencanaan strategi formal. Proses perencanaan strategi formal dapat memberikan manfaat. Yang pertama adalah sebagai kerangka kerja untuk pengembangan anggaran, Kak. Suatu anggaran operasi memerlukan komitmen sumber daya untuk tahun mendatang. Suatu rencana strategis menyediakan kerangka kerja yang lebih luas dan memfasilitasi formulasi dari anggaran operasi yang efektif. Selain itu, mempunyai manfaat memfasilitasi keputusan alokasi sumber daya yang optimal dan mendukung opsi-opsi strategis lainnya. Yang kedua ada alat pengembangan manajemen. Perencanaan strategi formal adalah alat pendidikan dan pelatihan manajemen yang sangat unggul dalam agar para manajer dapat mendapatkan suatu pemikiran mengenai strategi dan mengimplementasikannya. Yang ketiga ada mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan pemikiran jangka panjang. Proses perencanaan strategi formal mereka memaksa manajer untuk menyediakan waktu guna untuk memikirkan masalah-masalah jangka panjang yang penting. Yang keempat ada alat untuk mensejajarkan manajer dengan strategi korporat. Pembuatan rencana strategis mungkin mengungkapkan bahwa keputusan-keputusan individual tidak menciptakan suatu keputusan secara keseluruhan yang memuaskan. Investasi yang baru direncanakan mungkin memerlukan lebih banyak dana pada tahun-tahun tertentu dibandingkan dengan dana yang dapat diperoleh perusahaan pada tahun-tahun tersebut. Mungkin itu saja Kak, manfaat dari proses perencanaan strategi formal. Baik, terima kasih Kak Ferdi atas penjelasannya.
Adapun dari manfaat proses perencanaan strategis formal tadi, yang pertama itu untuk perangkat kerja untuk pengembangan anggaran, yang kedua alat pengembangan manajemen, yang ketiga mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan jangka panjang, dan yang terakhir alat untuk menyadarkan manajer dengan strategi corporate. Langsung saja ke pertanyaan berikutnya kepada Kak Liza, bisa dijelaskan keterbatasan potensial dari perencanaan strategis formal. Baiklah, dengan jelas dan saya akan menjelaskan keterbatasan potensial dari perencanaan strategi keuangan. Pertama, selalu ada bahaya bahwa perencanaan berakhir menjadi desain formil, latihan birokrasi tanpa pemikiran strategis. Guna meminimalkan risiko dari birokrasi ini, organisasi secara periodik sebaiknya mempertanyakan apakah perusahaan memperoleh ide-ide segar sebagai akibat dari proses perencanaan strategis. Kedua adalah bahwa organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategi yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategi kepada para staf dari departemen tersebut sehingga dengan demikian mengabaikan input dari manajemen ini maupun manfaat pendidikan dari proses tersebut. Ketiga, perencanaan strategis adalah proses yang memakan waktu dan waktu. Itulah pada penjelasan mengenai keterbatasan potensialnya. Terima kasih Kak Liza atas penjelasannya. Bisa simpulkan bahwa keterbatasan potensial dari perencanaan strategis formal tadi, yang pertama itu selalu ada bahaya bahwa perencanaan akhir menjadi desain formulir tanpa pemikiran strategis, dan yang kedua bahwa organisasi mungkin menciptakan dasar perencanaan, dan yang ketiga itu perencanaan strategis adalah proses yang memakan waktu dan mahal. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya pada Kak Ferdi. Bisa dijelaskan mengapa suatu strategi dapat gagal dalam mengantar suatu perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuannya? Bisa tolong dijelaskan. Baik, mengapa suatu strategi dapat gagal mengantarkan suatu perusahaan untuk mencapai sasaran tujuannya? Yang pertama, karena strategi tersebut adalah strategi tanpa arah, Kak. Kegagalan membedakan antara tujuan dan constraint atau yang harus dilakukan suatu organisasi agar dapat bertahan. Perusahaan gagal memahami apa yang dimiliki dan salah membaca sebagai maksud proses akan cenderung terlempar dari arena bisnisnya. Yang kedua ada kelumpuhan perencanaan. Kegagalan menentukan pijakan awal untuk bergerak dari strategi atau tujuan menyebabkan terjadinya rencana yang lumpuh akibat kebingungan terhadap pelibatan proses dalam penyusunan suatu strategi. Menentukan tujuan dan kemudian menyusun strategi untuk mencapainya ataukah malah meniru strategi yang telah terbukti berhasil dan kemudian menentukan tujuan yang dapat atau ingin dicapai berdasarkan strategi tersebut. Yang ketiga ada terlalu fokus pada proses atau good strategi vs planning proses. Seringkali manajer berharap untuk dapat menyusun suatu strategi yang baru dan lebih baik. Sayangnya keberhasilan seringkali tidak semata bergantung pada proses perencanaan yang baru atau rencana yang didesain dengan lebih baik, tetapi pada sanggupan manajer untuk memahami dua hal mendasar, yaitu keuntungan atas manajer untuk yang dimiliki. Maksud saya yaitu keuntungan atas dimilikinya maksud atau purpose yang stabil dan terartikulasi dengan baik, serta pentingnya penemuan, pemahaman dan pendokumentasian dan eksploitasi informasi penting tentang bagaimana menciptakan nilai lebih baik dibanding dengan perusahaan lainnya.
Baik, terima kasih Kak Ferdi atas penjelasannya. Bisa disimpulkan bahwa suatu strategi dapat gagal dalam mengatur suatu perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuannya itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah strategi tanpa arah, yang kedua kelumpuhan perencanaan, dan yang ketiga karena terlalu fokus pada proses. Lalu kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir. Pada Kak Liza, bisa dijelaskan apa saja faktor yang menyebabkan implementasi strategi menjadi tidak efektif? Nah, untuk pertanyaan terakhir mengenai faktor yang menyebabkan implementasi strategi menjadi tidak efektif. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi ini adalah salah satu elemen penting dalam perencanaan strategi. Visi dan tujuan strategi harus dikomunikasikan ke seluruh elemen organisasi. Gagalnya komunikasi dapat berdampak pada kegagalan perencanaan strategi. Komunikasi yang dibutuhkan dalam perencanaan strategi antara lain adalah visi, misi, tujuan, langkah-langkah yang perlu dijalankan, jangka waktu, dan lainnya. Komunikasi yang buruk antar anggota tim menghasilkan implementasi yang buruk. Selain itu, ekspektasi dan opini juga perlu dikemukakan secara terbuka. Kedua itu ada leadership. Leadership ini juga merupakan komponen penting dalam perencanaan strategi. Leadership yang kurang menghasilkan banyak dampak buruk, antara lain alokasi sumber daya yang kurang tepat, kontrol yang kurang tidak selaras, tujuan atau strategi atau aksi, sistem reward dan punishment yang tidak efisien dan sebagainya. Jika leader tidak berperan dengan baik, maka harus ada anggota tim yang mau berperan sebagai leader dan mengeksekusi perencanaan menjadi suatu aksi yang konkret. Intinya jadilah pemimpin dimanapun Anda berada, walaupun Anda bukan di posisi puncak. Yang ketiga, ada ide tidak didukung. Rencana ide yang bagus tiada artinya tanpa didukung oleh rencana. Seringkali ide yang bagus hanya sekedar konsep saja, kemudian langsung diimplementasikan. Jika ide langsung diimplementasikan tanpa rencana yang matang, maka ide tersebut bisa dibilang masih mentah. Ide harus digodok menjadi sebuah perencanaan yang matang, meliputi detail-detail pekerjaan yang harus dilakukan. Yang keempat, manajemen pasif. Manajemen pasif diawali oleh asumsi bahwa segalanya akan berjalan dengan sendirinya jika sudah dimulai. Sebuah perencanaan strategik merupakan hal yang harus dikelola secara aktif. Karena jika tidak, maka hasilnya bisa buruk. Manajemen di sini berbeda dengan leadership. Jika leadership diharapkan untuk mengkomunikasikan visi dan mendukungnya dengan tindakan yang sesuai, maka manajemen diharapkan untuk mengetahui bagaimana eksekusi masing-masing taktik. Manajemen yang pasif tidak mengalokasikan pekerjaan-pekerjaan seharusnya pada masing-masing individual. Tidak ada yang melakukan follow-up ketika seorang tidak memenuhi deadline. Yang terakhir ada motivasi atau ownership. Salah satu lagi hal yang membuat perencanaan strategi gagal adalah tiadanya rasa memiliki dalam strategi tersebut. Intinya orang hanya mau mengimplementasikan strategi jika itu menguntungkan dirinya. Gejala-gejala yang terjadi ini penolakan dari karyawan. Karyawan tidak melihat perencanaan strategi sebagai sesuatu yang penting. Kurangnya dukungan karyawan, kurangnya inisiatif dalam implementasi, dan lainnya. Intinya implementasi strategis tentu akan gagal jika tanpa melibatkan emosi atau passion. Baiklah, itu rasanya penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan implementasi strategi menjadi tidak efektif. Terima kasih pada Kak Liza atas penjelasannya. Adapun dari beberapa faktor yang menyebabkan implementasi strategi menjadi tidak efektif tadi, pertama ada komunikasi, ada leadership, ada ide tidak didukung rencana, selanjutnya ada manajemen pasif, dan yang terakhir yaitu motivation atau personal ownership. Itu saja materi dari podcast kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.